Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Husin dari kelas 02 PJP 003. Hari ini saya akan membahas pengertian kelas. Langsung saja kita akan membahasnya. Pengelolaan kelas adalah salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pengelolaan kelas adalah kemampuan guru dalam menciptakan, memelihara, dan mengembalikan kondisi belajar yang optimal sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisiensi. Keterampilan ini mencakup berbagai tindakan guru untuk mengatur lingkungan fisik kelas dan membina sosial yang positif, serta mengelola perilaku peserta didik agar tercipta suasana belajar yang kondusif. Secara umum, kelas dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya interaksi antara guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, kelas tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, melainkan emosional dan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan kelas tidak hanya berkaitan dengan penataan meja, kursi, dan media pembelajaran, tetapi juga melibatkan upaya menciptakan iklim pembelajaran tertib dan menyenangkan. Jadi ada tujuan utama pengelolaan kelas: menciptakan suasana yang memungkinkan setiap peserta didik belajar secara optimal. Kelas yang dikelola dengan baik akan membuat peserta didik merasa aman dan termotivasi dengan mengikuti pembelajaran. Sebaiknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan sebagai berikut. Yang pertama, kebisingan. Kedua, konflik antara siswa. Rendahnya konsentrasi belajar. Dan yang terakhir, kelas menjadi canggung. Dalam praktiknya, pengelolaan kelas mencakup tindakan preventif dan korektif. Tindakan preventif bertujuan mencegah terjadinya gangguan melalui penetapan aturan, rutinitas, dan harapan yang jelas. Sementara itu, tindakan korektif dilakukan ketika muncul perilaku yang menghambat pembelajaran, seperti pengelolaan memberikan keteguran atau arahan bimbingan. Dengan demikian, pengelolaan kelas dapat dipahami sebagai serangkaian keterampilan dan strategi yang digunakan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan produktif. Pengelolaan kelas yang efektif akan membantu meningkatkan motivasi partisipasi dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, keterampilan ini menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting dalam profesi keguruan. Oke, selanjutnya ada komponen-komponen pengelolaan kelas. Kita langsung saja, ada berbagai komponen, ada berapa ini? 5 komponen. Yang pertama, pengaturan lingkungan fisik siswa. Lingkungan fisik kelas berpengaruh besar terhadap kenyamanan dan efektivitas pembelajaran. Pengaturan ruang kelas yang baik memudahkan interaksi antara guru dan siswa serta mendukung aktivitas. Beberapa aspek lingkungan fisik yang perlu diperhatikan antara lain yaitu penataan tempat duduk yang sesuai metode pembelajaran. Yang kedua, kebersihan dan kerapian kelas. Ketiga, pencahayaan dan ventilasi yang memadai. Yang keempat, ketersediaan media dan pembelajaran. Yang terakhir, hiasan kelas dan edukatif. Yang kedua, pengelolaan peserta didik. Guru perlu memahami karakteristik masing-masing siswa, termasuk kemampuan, minat, gaya belajar, dan latar belakang. Dengan memahami tersebut, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dan pendekatan pengelolaan kelas. Pengelolaan peserta didik juga mencakup membutuhkan kelompok belajar, pemberian perhatian yang adil, dan pengembangan motivasi belajar. Yang ketiga, pengelolaan perilaku siswa. Setiap siswa dapat menunjukkan perilaku yang berbeda-beda kelas. Guru harus mampu mencegahkan menangani perilaku yang mengganggu pembelajaran. Strategi yang dapat digunakan meliputi: yang pertama ada menetapkan aturan kelas, memberikan penguatan yang positif, dan memberikan keteguran secara bijaksana. Yang keempat adalah pengorganisasian kegiatan dan pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran secara sistematis agar kegiatan belajar berlangsung dan terarah. Berikut ada aspek yang perlu
yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menyusun tujuan pembelajaran, menentukan metode dan media, mengatur waktu, menyiapkan evaluasi. Yang terakhir, mengelola transisi antar kegiatan. Menciptakan iklim sosial yang positif. Iklim sosial yang positif ditandai dengan hubungan harmonis antar guru dan siswa serta antar siswa. Upaya yang dapat dilakukan menunjukkan sikap ramah dan empati, menumbuhkan rasa saling menghormati, mendorong kerjasama, menyelesaikan konflik secara adil, dan telah membangun budaya kelas yang inklusif. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dalam menerapkan pengelolaan kelas, guru perlu memperhatikan sejumlah prinsip agar tindakan yang dilakukan efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama ada kehangatan dan antusiasme. Guru yang menunjukkan sikap hangat dan antusias akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua ada tantangan. Pemberian tugas dan pertanyaan yang menantang dapat merangsang rasa ingin tahu dan semangat siswa. Yang keempat ada variasi metode, media, dan aktivitas pembelajaran membantu mencegah kebosanan serta menjaga perhatian siswa. Yang terakhir penekanan pada hal-hal positif. Guru sebaiknya lebih sering memberikan pujian dan penghargaan terhadap perilaku daripada hanya menyoroti kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.